besar potensi yang kita miliki 207,8 gigawatt, kapasitas yang baru terpasang ataupun baru dimanfaatkan itu baru mencapai 153,8 megawatt. Jadi baru mencapai 0,07% atau kurang dari 1% daripada potensi yang kita miliki. Seperti itu. Kalau kita lihat dari statistik perkembangan pemasangan PLTS, dari tahun ke tahun memang menunjukkan peningkatan. Sebagai informasi saja, pada tahun 2015 itu kita masih kecil kapasitasnya, 33,4 megawatt ya pada saat itu. Nah, di tahun 2020 akhir itu sudah mencapai 153,8 megawatt. Artinya sudah ada peningkatan yang cukup signifikan di dalam pengembangan PLTS. Nah, tadi ditanyakan daerah mana saja nih yang sedang dilakukan pengembangan PLTS. Untuk saat ini pengembangan PLTS yang skala besar itu kita miliki ada 2 proyek yang sedang berproses. Pertama adalah PLTS Terapung dengan kapasitas 145 megawatt. Ini merupakan PLTS terapung pertama di Indonesia dan terbesar di ASEAN. Jadi ini merupakan proyek PLTS dengan model terapung atau floating. Yang kedua adalah yang juga sudah dilakukan tender dan sudah dapat pemenang adalah PLTS Bali dengan kapasitas 2 kali 50 megawatt. Seperti itu. Itu yang saat ini sedang disiapkan untuk PPA dan segera memasuki nanti financial close dan nantinya juga konstruksi. Seperti itu, Mbak. Pak Krisnawan, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya potensi untuk energi surya di Indonesia ini 207,8 gigawatt, tapi yang kita manfaatkan bahkan tidak sampai 1%-nya, seperti itu 0,07% untuk kapasitas terpasangnya. Apa saja kendala-kendala untuk bisa memaksimalkan potensi energi surya di tanah air, Pak Krisnawan? Ya, terima kasih. Jadi beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kenapa pengembangan PLTS ini dalam 5 tahun terakhir memang menunjukkan angka yang menarik, tetapi masih belum bisa memenuhi target daripada potensi yang sangat besar. Pertama adalah memang pada saat 5 tahun ke belakang harga PLTS memang sangat tinggi, sangat besar. Seperti itu. Nah, tetapi di dalam perkembangannya saat ini harga teknologi dari PLTS sudah mengalami penurunan. Sebagai contoh, data record di kami kapasitas di atas 10 megawatt tempo hari itu 5 tahun yang lalu itu harganya adalah 10 sen per kWh. Nah, saat ini harganya sudah 5,81 sen per kWh. Ini merupakan harga daripada PLTS terapung Cirata. Untuk yang Bali sudah ada harga 5,5 sen dan kemudian sudah ada masuk penawaran harga sudah menjadi 3,68 sen per kWh atau di bawah 4 sen. Jadi harga yang sudah kompetitif ini juga merupakan salah satu indikasi nantinya proyek PLTS ini akan dikembangkan. Yang kedua yang juga menjadi tantangan adalah sifatnya yang memang intermitensi, sehingga adanya keengganan di dalam pengembangan karena beroperasinya hanya sekitar 4 atau 5 jam saja. Tetapi ini bisa diatasi, yaitu dengan memasang atau membangun koeksis dengan PLTA ataupun dengan baterai. Nah, upaya untuk mendorong agar pengembangan PLTS dapat lebih maju di Indonesia, kami sedang menyiapkan rancangan Presiden tentang harga EBT. Di sini harga jual untuk proyek EBT, salah satunya PLTS, itu juga sudah diberikan harga yang kompetitif. Ada 2 skema yang ditawarkan, dengan skema feed-in tarif ataupun dengan harga patokan tertinggi. Ini yang kita upayakan dengan menyiapkan regulasi yang baik dan juga cost of teknologinya sudah semakin kompetitif akan meningkatkan upaya pengembangan PLTS ini di Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.